فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Hadis yang terakhir kita baca setelahkan lebih dahulu. Tafadhalu. Aibu tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya halaman 203. Qala al-mu'allif rahimahullah tahrimul kibr wal khuyala wa ijabul mar'i bi nafsihi. Bab yang akan kita bahas ini adalah mengenai haramnya kesombongan, wal khuyala, songkak atau sombong mirip, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan merasa kagum terhadap dirinya. Jadi dia bangga terhadap dirinya sehingga merasa dirinya paling nomor satu, merasa dirinya paling top, merasa dirinya paling pandai daripada yang lainnya. Sombong, congkak. Kita lihat bagaimana penjelasan hadisnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ta'adama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Akhrajal Hakim wa rijaluhu thiqat. Artinya dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling hebat, paling besar, meremehkan yang lainnya, menyepelekan yang lainnya, waqtala fi masyiyatihi, dan dia congkak di dalam gaya berjalannya. Jadi masalah berjalan saja gayanya itu ada barakallahu fiik, ada gaya yang orang dinilai congkak, sombong. Ya mungkin jalannya gaya gitu ya. Nah, seperti jalannya orang yang barakallahu fiik sombong, ma'ruf bagaimana cara berjalannya. Kalau orang yang tenang kan jalannya biasa. Jalannya kita lihat dari orang yang tenang, orang yang biasa itu ma'ruf. Jalannya orang yang sombong, barakallahu fiik, di antaranya jalan yang ma'ruf lah. Mau kita gambarkan sulit juga. Bagaimana biasanya orang kalau sombong jalannya, merasa dia paling hebat, merasa dia paling kaya, merasa dia paling tinggi ilmunya,
sehingga meremehkan orang-orang yang levelnya di bawahnya. Allahul musta'an. Apa ancamannya? Laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Kelak di hari kiamat dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah taala murka terhadapnya. Allah taala murka terhadap orang yang sombong, orang yang merasa dirinya paling hebat, kagum, tertipu dengan dirinya, merasa dirinya nomor satu, meremehkan yang lainnya, merendahkan yang lainnya, dinasihati orang yang levelnya di bawahnya ngeyel, nolak, bantah, bangkang, bandel. Alasannya levelnya apa? Tidak selevel. Allahul musta'an. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering antum dengar itu. Apa itu al-kibru? Al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau datang nasihat kebenaran dari orang yang levelnya di bawahnya, dia remehkan. Dia enggak mau menerima. Dia harus apa? Merasa gengsi dia. Dia akan menerima nasihat kalau levelnya di atasnya. Nah, ini bahaya. Kita semuanya ingat-ingat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fuqara. Kita semuanya orang-orang yang butuh pada Allah taala. Orang-orang yang masih perlu bantuan, perlu pertolongan, perlu ilmu. Apa sih yang kita sombongkan ini? Yang kita miliki ini belum seberapa. Sombong jangan, congkak haram. Terus bagaimana at-tawadhu? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia, tidak meremehkan manusia yang lainnya. Walaupun orang yang berikan nasihat levelnya di bawahnya, tetap kita terima, sami'na wa ta'na. Karena kesombongan tidak akan membawa kebaikan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan apa itu al-kibr, di awal permulaan beliau mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu masih ada sekecil biji daripada kesombongan. Itu ancamannya mengerikan, barakallahu fiikum. Dalam artian ancaman tersebut bukan ancaman kecil, ancaman yang besar. Sombong, songkak, merasa hebat, merasa nomor satu, meremehkan yang lainnya, dinasihati orang yang levelnya di bawahnya ngeyel, nolak. Jangan. Kita sebagai seorang muslim mukmin, terkhususkan sebagai seorang sunni salafi, pastikan siap menerima nasihat dari manapun datangnya nasihat tersebut. Selama itu kebenaran, nasihat kita terima. Sami'na wa ta'na. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Artinya apa, barakallahu fiik? Wahai segenap manusia, kalian semua itu adalah manusia yang fuqara, manusia yang fakir, manusia yang serba kurang, butuh pertolongan Allah taala, perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang sombong, songkak, menolak nasihat, menolak kebenaran, meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Allahumma musta'an. Apa kata Allah taala tadi? Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah taala zat maha kaya dan maha mulia. Jika Allah taala menginginkan menghilangkan kalian semuanya, mendatangkan makhluk yang baru, mampu bagi Allah taala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu bagi Allah taala bukan perkara yang sulit. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan biar tambah jelas, faedahnya tambah maksimal. Qala Syekh Shalih Fauzan sabahullah, hadza fi dhammil kibr. Hadis ini berkaitan masalah celaan dan juga makian terhadap sifat al-kibr, yaitu kesombongan. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Man ta'adzama fi nafsihi, barang siapa yang merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, yakni u'jaba bi nafsihi wa takabbar. Apa artinya? Dia dibikin kagum dengan dirinya, merasa dirinya hebat dan dia sombong. Orang itu kalau merasa sombong, merasa dirinya hebat, itu biasanya nyepelekan yang lainnya. Paham ya? Nyepelekan yang lainnya, apalagi yang lainnya baru-baru ngaji. Nah, misalkan dia sudah pandai baca kitab gundul misalkan. Ini yang baru ngaji belum bisa baca kitabnya.
masih belum bisa baca kitab, gak paham kitab gundul, dia remehkan. Itu namanya kesombongan, barakallahu fiik. Jangan pernah meremehkan yang lainnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Paham ya? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita ini sebenarnya masih sedikit. Antum ingat pantun seorang penyair mengatakan, "Ma hawal ilma jami'an ahadun, la walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin, fattakhid min kulli syai'in ahsana." Artinya apa? Artinya bahwasanya ilmu itu ibaratnya seperti lautan yang sangat luas. Tidak ada seorang pun yang duduk walaupun 1000 tahun mengumpulkan semua ilmu, nggak ada yang mampu. Bukan 100 tahun, 1000 tahun. Dikasih umur usia 1000 tahun, duduk mengumpulkan semua ilmu, itu tidak akan bisa. Karena ilmu ibaratnya seperti apa tadi? Lautan yang sangat luas. Paham ya? Oleh karena itu penyair tadi mengatakan, fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Ambillah ilmu yang luas itu yang paling indahnya. Ilmu yang paling indah adalah ilmu tauhid, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pahamkan tauhid, tancapkan pemahaman tauhid di benak-benak anak kita, diri kita, keluarga kita. Karena dengan tauhid kita akan apa? Terhindarkan dari kesyirikan. Dengan tauhid kita akan senantiasa mengesahkan, menunggalkan Allah Taala dalam beribadah. Kita lihat lagi penjelasannya. Waqtala fi misyatihi, misyah di dalam bahasa Arab fi'lah misyah itu menunjukkan hay'ah, tata cara. Jadi dia sombong cara berjalannya. Jadi kalau berjalan sombong dia. Ada orang lewat tabrak sama dia misalkan, apa nih ya? Kemudian dia berlagak, intinya sok kuat lah, sok jagoan, hati-hati. Waqtala fi misyati al-misyah nau'un min al-kibr. Ya kan, al-misyah, cara jalan saja itu ada cara jalan yang dinilai kesombongan. Paham ya? Naam. Fa'atfuhu 'alaihi min 'atfil khas al-'am. Kembali ke nahwu lagi ini. Maka mengikutkan lafaz waqtala fi misyatihi ini dalam bab mengikutkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Yang umum mana yang umum? Man ta'adzama fi nafsihi umum. Barang siapa yang merasa sombong, merasa besar terhadap dirinya, ini mencakup bahwa di antaranya cara berjalannya. Karena dia merasa besar, merasa sombong, merasa hebat, akhirnya muncullah cara berjalan yang berbeda. Sudah pahami? Kita lihat kata beliau, wa huwa naw'un al-kibr, ya kan, yang mana cara berjalan yang sombong tadi termasuk apa? Termasuk salah satu jenis kesombongan. Alladzi yata'adzam bi nafsihi, orang yang biasanya merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, wa yara annahu kabir, dan dia memandang dirinya besar, wa annahu fawqan nas, dan dia memandang dirinya di atas semua manusia. Wa idza masya yamshi misyatal mutakabbirin. Dan apabila dia berjalan seperti berjalannya orang-orang yang sombong. Nah, hati-hati barakallahu fiik. Nah, bahkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Sesungguhnya Allah Taala telah memberikan wahyu kepadaku agar apa? Agar kalian semuanya antatawadhu, agar kalian semuanya tawadhu. Paham ya? Nah, agar kalian semua tawadhu, merendahkan diri, siap menerima kebenaran, tunduk terhadap al-haq. Tujuannya apa? Hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafharu ahadun ala ahad. Tujuannya agar salah seorang itu tidak mendolimi yang lainnya dan tidak merasa bangga sombong atas yang lainnya. At-tawadhu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik, kata beliau, fa hada alaihi wa'idun syadid. Orang yang seperti ini, yang berjalan dengan cara berjalan sombong tadi, itu mendapatkan ancaman yang keras. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kelak dia akan berjumpa kepada Allah dalam keadaan Allah telah murka terhadapnya. Allah telah benci terhadap orang tersebut. Karena apa? Karena di dunianya dia berjalan dengan penuh kesombongan tadi, waliyadzubillah, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ghadabullah azza wa jalla la yaqumu lahu syai'. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada sesuatu apapun, maksudnya dibandingkan barakallahu fi hal tersebut,
Fahada wa'idun syadid 'ala man takabbara wa ta'azzama fi nafsihi 'alan nas. Perhatikan sini. Setelah Syekh Shalawat menjelaskan dia berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka terhadapnya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, na'am barakallahu fiik, itu adalah ancaman yang sangat keras terhadap orang yang sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar terhadap manusia yang lainnya. Wal wajib 'alal insan at-tawadhu' ma'an nas wa ma'a ikhwanihi. Penting ini. Yang wajib atas seseorang itu tawadhu, merendahkan diri, kelihatannya santai, slow, tenang, paham ya? Tapi dia memiliki ilmu, paham ya? Nah, bukan seperti orang yang sombong, congkak, banyak bicara, nah seakan-akan Syekhul Islam kalau di media sosial ya, apa ya? Nah, tapi ternyata ketika tidak ada media sosial, dia nggak ada apa-apanya. Allahul musta'an. Ini perlunya ilmu, barakallahu fiik. Jangan sampai ilmu hanya kita miliki ketika di medsos saja. Paham ya? Zaman sekarang kan banyak orang dinasihati, ayo mencari ilmu, duduk di majelis ilmu kata mereka. Sekarang semuanya ada di medsos katanya. Akhirnya taklim enggak mau dia, malas dia. Tapi kalau media sosialnya mati, internetnya habis, kuotanya habis, sinyalnya lemah, dia enggak bisa apa-apa. Ini terbukti ya, na'am barakallahu fiik, para na'am dai media sosial, dia pandainya ketika apa? Ada internet. Nah, ya. Nanti ketika ada pertanyaan langsung tanya ke Syekh Google. Apa ya? Nah, haddatsani Google itu. Allahul musta'an. Tapi kalau internet mati, kuota habis, sinyal enggak ada, enggak bisa apa-apa. Ini perlunya hafalan. Makanya kita menghafalkan Al-Qur'an dan Sunnah, tanamkan di benak kita sejak dini, anak-anak kita yang sudah kenal walaupun usia tua belum terlambat, karena masih hidup. Kapan terlambatnya? Kapan kira-kira? Kalau udah mati. Selama masih hidup itu belum terlambat. Enggak ada istilah terlambat, udah tua Ustaz, enggak mungkin lagi belajar. Masih mungkin selama masih hidup, nyawa masih berhembus, masih bisa bernafas, bisa datang, bismillah, masih ada kesempatan. Paham ya? Oleh karena itu kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dengan semakna talabul ilmi minal mahbarah inal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan sampai ke liang lahat, sampai ke liang lahat, sampai ke makam, sampai dikebumikan, sampai dikubur. Bayangkan itu. Jadi enggak ada istilah nanti kalau udah lulus enggak belajar lagi, enggak ada. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat hendaknya seorang itu wajib tawadhu bersama manusia, bersama saudara-saudaranya, li'annahu dha'if, karena hakikatnya dia itu lemah. Kita ini hakikat lemah sebenarnya. Paham ya? Nah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu pada asalnya diciptakan semuanya dalam keadaan lemah, semuanya. Naam. Kaifa yata'adhamu huwa dha'ifun misal nas aw aqal minhum? Bagaimana dia sombong? Bagaimana dia merasa hebat, merasa besar dalam keadaan dia itu lemah seperti manusia yang lainnya, atau bahkan karena kadang lebih lemah gitu ya. Dia merasa sombong, merasa hebat, padahal kalau didudukkan bertemu dia mungkin lebih rendah levelnya, bahkan mungkin lebih rendah keadaannya. Naam. Qad yakunu fin nas man huwa khairun minhu. Terkadang ada di tengah-tengah manusia orang yang lebih baik dari dia. Man huwa ahsan minhu. Terkadang ada yang lebih bagus daripada dia. Yastasghirul insan nafsahu, Allahul musta'an. Seseorang ada juga kadang-kadang kita jumpai orang yang dia merasa dirinya itu kecil. Nah ini dia merasa sadar dia. Kalau dia merasa dirinya kecil, dia enggak akan sombong. Orang yang berilmu itu ibaratnya para ulama telah mencontohkan bagaikan tanaman padi. Semakin berisi dia semakin merunduk dia. Antum lihat padi itu, semakin berisi dia semakin merunduk. Dalam artian semakin banyak ilmunya, bukan semakin sombong. Sombongnya itu nampak ketika dinasihati biasanya. Dinasihati nolak, ngayal, bantah, bangkang, bandel, lari sana kemari, umrah berkali-kali, tanya kepada para ulama, bukan mencari kebenaran tapi mencari apa? Pembenaran. Itu kesombongan. Hati-hati barakallahu fikum. Adapun kalau dia cari kebenaran, tidak perlu jauh-jauh, kebenaran ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Hati-hati. Kesombongan
akan membawa kepada kebinasaan dan kesengsaraan, waliyadzubillah. Wala yu'jabu bi nafsihi. Ada juga sebagian orang yang dia tidak merasa kagum dengan dirinya karena dia melihat dalam masalah ilmu, melihat dalam masalah agama orang yang di atasnya. Ini bedanya. Bedanya kita dalam melihat, kalau masalah ilmu, masalah akhirat, lihatlah yang di atasnya. Karena di atas kita itu masih ada senior-senior, ada orang-orang hebat dari kalangan para ulama, mutaqaddimun, mutaakhirun. Mereka orang-orang yang pandai, ilmunya luar biasa, sehingga terdorong kita untuk semangat belajar. Tapi kalau dalam masalah ilmu lihat di bawah kita merasa paling hebat sudah. Kira-kira belajar 5 tahun, 10 tahun kenal sunnah, wah, merasa hebat dia. Yang di bawahnya dianggap remeh. Itu kalau kita melihat ilmu, melihat orang di bawah kita, iya kan? Tapi kalau masalah ilmu lihat di atas kita, kira siapa? Dibandingkan Imam Bukhari misalkan. Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, beliau sampai mendapatkan gelar Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, bayangkan. Gunungnya hafalan beliau. Itu hafalannya enggak tanggung-tanggung ya, bukan 100 hadis, 200 hadis, bukan 1000 lagi. Disebutkan di dalam terjemahnya itu, kata beliau, ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih, kata beliau. Aku menghafal 100.000 hadis, 100.000 hadis yang sahih, Imam Bukhari, dan menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Lihat itu, Imam Bukhari digelari Jabal Hifdz, gunungnya hafalan. Nah, kita kalau melihat para ulama terdahulu, orang-orang yang berilmu lihat di atas kita gak ada apa-apanya, iya kan? Dibandingkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, atau para ulama al-mu'asirun, dibandingkan Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Nutsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, gak ada apa-apanya, sehingga terdorong untuk semangat belajar. Mafhum? Tapi kalau masalah ilmu lihat di bawah kita, itu gak ada kemajuan nanti. Kita merasa hebat sudah. Wah, walaupun kayak gini udah selesai mutamimah, walaupun kayak gini udah selesai kitab tauhid, walaupun kayak gini udah hafal arba'in nawawiyah, akhirnya meremehkan yang di bawahnya. Paham ya? Tapi kalau dia lihat yang di atasnya, ternyata kami sudah hafal kitab tauhid tapi belum hafal kitab ini misalkan. Ternyata kami sudah selesai mutamimah, belum hafal alfiyah, belum selesai alfiyah misalkan. Ternyata kami sudah hafal Al-Qur'an dan juga beberapa hadis, ternyata para ulama terdahulu ribuan hadis mereka hafalkan. Terdorong, termotivasi untuk semangat. Itu kalau melihat ilmu dan akhirat yang di atasnya. Tapi ingat, sebagai motivasi buat kita semuanya, harus diimbangi. Kalau melihat dunia di bawahnya, jangan pernah melihat dunia di atasnya. Kalau kita melihat dunia di atas kita gak akan pernah puas. Pasti rasanya kurang terus. Tapi kalau melihat dunia itu di bawah kita, orang melihat masalah dunia di bawahnya, itu terdorong untuk bersyukur. Alhamdulillah, walaupun hidupnya sederhana, makannya pas-pasan, ada orang di bawah kita yang mungkin tidak makan, atau mungkin tidak mendapatkan makanan. Walaupun kita hidupnya masih ngontrak, mungkin ada orang di bawah kita masih ada yang tinggal di kolong jembatan misalkan. Jadi terdorong bersyukur. Itu udah masalah dunia. Tapi masalah akhirat, ingat, lihatlah yang di atas kita. Masalah ilmu, lihat yang di atas kita. Lihat, ini bagus sekali. Kalam Syekh Shalal Fauzan memberikan arahan, bimbingan kepada kita ketika beliau menjelaskan hadis tadi. Jangan pernah merasa bangga, kagum dengan diri kita. Kita lihat, wa idza masya yamshi misyatal mutawadhi'in. Ada juga orang yang apabila dia berjalan seperti berjalannya orang-orang yang tawadhu. Ingat-ingat, at-tawadhu itu maknanya makna asalnya adalah apa? Adalah orang yang rendah diri, merendahkan dirinya. Tapi orang dirinya tawadhu bukan semata-mata gaya jalannya saja. Tapi ketika orang berjalan, nah, gaya jalan orang yang enggak sombong dengan gaya jalan orang yang sombong itu nampak. Paham ya? Tapi orang dikatakan tawadhu bukan semata-mata gaya jalannya. Tapi kapan dia dikatakan tawadhu? Ketika dia lapang dadanya, mudah menerima kebenaran. Dinasihati, na'am, jazakallahu khairan, sami'na wa ta'ala. Nah, dinasihati orang level di bawahnya, dia segera menerima. Ada kritikan yang membangun, kritikan yang baik, jazakallahu khairan. Bukan malah nolak, bantah, bangkang, bandel. Menolak kebenaran karena levelnya
datang dari orang yang level di bawahnya. Allahul musta'an. Ingat-ingat, jangan pernah barakallahu fiik untuk menerima kebenaran itu main level, jangan. Kita ini semuanya ada kekurangannya, ada kelebihannya. Wa yarfuq fi misyatihi, dan juga ada orang yang dia lemah lembut di dalam berjalannya, santai, tenang, slow. Li'anna al-ikhtiyala fi bil misyah madharun min madahir takabbur, dikarenakan congkak dan sombong dalam barakallahu gaya jalannya itu pemandangan dari pemandangan kesombongan. Alal insan yang yatawadhu', wajib atas seorang itu tawadhu'. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu, dan barang siapa yang tawadhu karena Allah, niscaya Allah telah mengangkat derajatnya. Lihat, diangkat derajatnya karena tawadhu. Wa man ta'adzama fi nafsihi khadiballahu alaihi, dan barang siapa yang merasa hebat, merasa sombong, merasa besar dirinya, merasa hebat, niscaya Allah telah murka terhadapnya. Qala Syekh Shalal Fauzan Allah berikutnya, wa fi hadzal hadits isbatul ghadab lillahi azza wa jalla. Kemarin akan kita sebutkan juga di dalam hadis ini ada pendalilan penetapan sifat murka, marah bagi Allah taala. Tapi bagaimana kemarin? Murka, marah sesuai dengan apa? Yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Murka, marah yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sifatun min sifatih, bahwasanya marah itu merupakan salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tahrimul kibr, di dalam hadis ini juga ada pendalilan haramnya sombong. Wa i'jabil mar'i bi nafsihi, dan haramnya seseorang merasa bangga, merasa kagum dengan dirinya. Paham ya? Merasa kagum dengan dirinya itu maksudnya merasa hebat sehingga berpotensi meremehkan yang lainnya. Jangan. Itu semuanya haram. Pastikan kita semuanya ketika semakin berilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin merunduk, semakin tawadhu, tunduk terhadap kebenaran, siap menerima dalil, siap menerima kritikan selama kritikan yang membangun, siap untuk menerima apa? Barakallahu kebenaran. Jangan pernah sombong, songkak, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Wal'iyadzubillah. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi pendek ya. Qala al-mu'allif asbahullah bab ma jaa'a fi dzamil ajalah. Bab dalil yang datang mengenai tercelanya sifat ajalah, tergesa-gesa. Ajalah itu tergesa-gesa, terburu-buru, gerusa-gerusu, kesusu-susu, paham ya? Enggak sabar, enggak tenang bawaannya, serampangan, sembrono, itu dihindari. Itu semuanya datang dari syaitan. Wal'iyadzubillah. Kita ingat-ingat ya, kita tidak ada yang sempurna. Kita semuanya manusia yang serba banyak kekurangan. Tapi walaupun banyak kekurangan, tetap berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak menyengaja berbuat kesalahan. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitan. Dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ini sebenarnya ada potongannya ya. Hadisnya hasan, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Tambungannya itu at-ta'anni minallah, bawahnya ada, bawahnya itu yang punya kitab. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap tenang, berhati-hati itu datang dari Allah, dan sifat terburu-buru datang dari syaitan. Makanya orang terburu-buru itu kadang-kadang malah enggak mendapatkan apa yang dia inginkan, malah terpeleset dia. Makanya ada seorang penyair mengatakan, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa ma'al mustajili nam azzalalu. Atas makna itu ya. Terkadang orang yang betapa banyak orang yang tenang bawaannya, berhati-hati, dia meraih mendapatkan sebagian apa yang dia perlukan. Paham ya? Nah, tapi justru al-mustajil, orang yang terburu-buru, dia apa bersamaan dengan dirinya itu azzalal, keterpelesetan, kekeliruan. Paham ya? Karena dia enggak perhatikan dulu, enggak ditelaah dengan baik, enggak dipikirkan dulu, langsung dia apa? Ambil secara spontan. Ternyata apa? Tergelincir, terpeleset. Nah, kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan rahimahullah, hadisnya tadi akhrajahu Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah yakni at-tasarru' fil umur. Sifat terburu-buru, tergesa-gesa itu datang dari syaitan.
makna al-ajalah adalah tasarru', terburu-buru, tergesa-gesa dalam semua perkara. Fal mu'min la yatasarra'u fil umur wa innama yata'anna. Maka seorang muslim itu hendaknya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam suatu perkara, akan tapi berhati-hati dan tenang. Bedakan ya, na'am, istijal dengan al-musara'ah. Paham ya? Jadi orang yang bersegera itu beda dengan orang yang terburu-buru. Orang datang ke masjid tepat pada waktunya, pelan-pelan, santai, itu namanya musara'ah, bersegera dia. Kalau orang terburu-buru itu biasanya apa? Na'am, identiknya ada makna negatif, terburu-buru, lari. Memang enggak terlambat dia salatnya, tapi dengan perbuatan dia terburu-buru sampai di masjid orang sholat dia apa? Nafasnya tidak tenang. Yang satunya tadi apa? Orang yang bersegera. Yang bersegera ini datang di awal waktu. Begitu adzan kumandangkan dia datang, sholatnya pun tenang, ya, nafasnya pun tenang. Dia bersegera namanya. Paham ya? Jadi ada namanya al-mubadarah, bersegera, al-musara'ah, bersegera. Tapi yang namanya al-ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru, itu seringnya negatif. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, li'anna tasarru'a rubbama yu'addi ila darar sahih. Dikarenakan sifat tergesa-gesa, terburu-buru bisa jadi kadangkala menghantarkan kepada bahaya. Paham ya? Orang naik motor, naik mobil, naik sepeda, ngebut misalkan, terburu-buru, tergesa-gesa, enggak terkondisikan, enggak terkontrolkan. Paham ya? Bisa jadi nanti kepleset itu loh ya kan? Nah, bisa jadi seharusnya dia ngerem, ngegas karena terburu-buru tadi. Paham ya? Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang mulia ini, syahidnya mana syahidnya? Kalau datang khabar dari orang fasik, jangan terburu-buru terima. Dicek dulu, tabayun dulu, cari kejelasannya, benar enggak khabarnya ini. Jangan-jangan khabar miring, khabar burung, khabar yang enggak benar. Jangan-jangan cuma qila wa qal, ya kan? Atau yang semisalnya. Jadi diteliti dulu, cari kejelasannya, benar enggak khabarnya. Karena apa? Khawatir nanti menimpa suatu kaum dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam artinya karena buru-buru tadi akhirnya salah orang. Paham ya? Orangnya baik-baik, ternyata ada kabar miring si fulan demikian-demikian, langsung terima langsung. Karena biasanya beda loh orang menyaksikan langsung dengan khabar itu ya. Kalau cuma khabar itu bisa dimodifikasi. Kadang khabarnya A sampai ke ujung dari Z ada. Tapi kalau yang menyaksikan langsung itu lebih kuat. Makanya ada hadis yang sering antum dengar juga, laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Kabarnya Ahlus Sunnah itu dakwanya keras, ekstrim, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit mubtadi', dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, dikit-dikit enggak boleh. Itu kan kabarnya datang di majelis. Kalau merasa penasaran datang ke majelis, benar enggak? Mana yang kerasnya? Kalau dia sampaikan sesuai dengan dalil dan argumen hujjah Al-Qur'an Sunnah, tidak ada keras di situ. Tapi ketegasan harus. Paham ya? Keras, serampangan, sembrono jangan. Tapi ketegasan dengan dalil, dengan argumen Al-Qur'an Sunnah, na'am. Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan mengkafirkan. Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan mentabdi'. Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan menghizbikan. Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan memfasikkan. Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan memvonis. Semuanya perlu ta'anni. Berhati-hati, teliti, telaah, cek dulu benar enggak kabarnya, benar enggak seperti itu perbuatannya. Kalau udah benar-benar sesuai dengan fakta dan realita, kemudian juga sudah jelaskan para ulama dan jelas gamblang perkaranya, baru paham ya. Nah, adapun sembrono, serampangan jangan, karena datang dari syaitan, waliyadzubillah. Kita lihat sini, yang akhirnya bagaimana, fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kalian menyesal terhadap perkara yang kalian perbuat. Qad yasta'jilul insan fatakunu 'ajalatu nadamah. Terkadang seorang terburu-buru, tergesa-gesa, akhirnya apa? Sifat tergesa-gesanya dia itu menjadi penyesalan. Penyesalan, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Hati-hati, barakallahu fiik.
Ada orang terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan. Kalau dia zahirnya menampakkan keislaman, sabar, diteliti dulu. Dia terjatuhnya ini sengaja meyakini ilmunya ada apa karena bodoh gitu loh. Hanya orang kebodohan ditiadakan secara totalitas salah juga. Karena kadang-kala orang nggak paham, ya kan, tinggal di pelosok pedalaman, atau tinggal di tempat yang belum masuk dakwah di situ misalkan. Nah, kemudian dia belum paham benar, mu'allaf baru masuk Islam misalkan. Nah, kelihatan datang ke kuburan, menadahkan tangan berdoa, dikafirkan. Allahul musta'an. Dengan alasan tidak ada udzur jahil katanya. Allahul musta'an. Kebodohan itu sampai sekarang pun masih ada. Jangan pernah meniadakan. Antum dan kita sekarang hidup di zaman teknologi yang canggih. Internet di mana-mana. Tapi apakah semua perkara pasti kita ketahui atau masih ada kebodohan? Kebodohan masih ada. Tidak semua Al-Qur'an Sunnah kita pahami. Ada yang kita pahami, ada yang belum. Berarti menunjukkan kebodohan itu masih ada. Jangan merasa sekarang enggak ada lagi kebodohan. Internet di mana-mana, dakwah tersebar di mana-mana. Yang mengatakan adanya kebodohan Murji'ah kontemporer katanya. Allahul musta'an. Hati-hati. Hafal ya. Nah, jadi kita perlu berhati-hati. Jangan sampai bermudah-mudahan memvonis ternyata masih muslim. Lah kalau ternyata yang ke kuburan bapaknya dohirnya sholat, puasa pun iya, ya kan? Zakat na'am, pernah haji juga. Bapaknya muslim nih, KTP-nya Islam juga, sholat na'am 5 waktu sholat dia. Cuman dia apa? Terbawa suasana ikut ziarah para wali. Ziarah kuburan para wali, pulang dikafirkan makanya. Bapak kafir. Konsekuensinya anaknya enggak dapat warisan. Benar enggak kira-kira? Kalau bapaknya kafir, anaknya enggak dapat warisan karena bapaknya meninggal nanti. Nah, Allah musta'an, akhirnya banyak protes di situ. Oh, enggak bisa. Gimana? Lah kalau bapaknya kafir, anaknya enggak dapat warisan. Anak perempuannya mau nikah, perlu wali, bapaknya dikafirkan. Akhirnya enggak bisa jadi wali. Ini perlunya kita berhati-hati barakallahu fiik. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Semuanya la ifrat wa la tafrit. Enggak berlebihan, enggak pula meremehkan. Letakkan semuanya pada tempatnya. Walau annahu ta'anna wa tarawwa fil umur lakana fi dzalika khair. Kalau seandainya dia berhati-hati dan berpikir, tarawwa itu berpikir, tafakkar artinya. Dan dia berpikir pada perkara-perkara yang ada, lakana fi dzalika khair. Niscaya pada perbuatan tersebut ada kebaikan. Fal ajalatu madmumatun, maka terburu-buru, tergesa-gesa itu tercela. Illa fi umuril ibadat, kecuali pada perkara-perkara ibadah. Tapi kita artikannya, perkara-perkara ibadah itu lebih baiknya kita artikan jangan terburu-buru ngartikannya. Tapi apa? Segera. Karena terburu-buru itu biasanya terburu-buru, begitu sudah mau habis waktunya dia buru-buru. Tapi kalau segera itu bisa tepat waktu dia. Segera. Karena lafadznya al-musara'ah, al-musabaqah. Kita lihat. Qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian. Segera kan? Bukan dan buru-burulah kalian, tergesa-gesalah kalian. Tapi bersegera, dan bersegeralah kalian meminta ampunan dari Rabb kalian. Wa qala subhanahu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian meminta ampunan dari Rabb kalian. Fa umurul ibadat la tahtat an yata'anna fiha al-insan. Maksudnya kami jelaskan nanti. Maka perkara-perkara ibadah itu enggak perlu lagi orang apa? Enggak perlu lagi orang berhati-hati kemudian nunggu. Maksudnya bagaimana? Yang sudah jelas dalilnya. Paham ya? Yang haram tinggalkan, yang halal diambil. Salat 5 waktu wajib tegakkan, kerjakan seperti itu. Kita lihat di sini. Bal tahtat ila mubadarah li alla tafut, sahih. Bahkan perkara ibadah itu diperlukan mubadarah, segera. Tujuannya apa? Agar tidak terlewatkan. Amma ghairu umur ibadat, adapun selain perkara-perkara ibadah, fa'al insan an yata'anna fiha, maka seorang hendaknya berhati-hati, waspada, tenang, diperhatikan terlebih dahulu, wala yasta'jil, dan tidak terburu-buru. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Dikit lagi. Waqad asna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Ashaj Abdul Qais wa qala inna fika khaslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu, al-hilm wal anah. Masyaallah. Dan sungguh waktu itu Rasulullah SAW memuji sahabat Ashaj Abdul Qais, wa qala, seraya berkata, sesungguhnya ada pada dirimu 2 kriteria, 2 sifat yang Allah dan Rasulnya mencintai keduanya. Apa itu? Al-hilmu, lemah lembut, wal anah, dan sifat berhati-hati. Paham ya? Berhati-hati, tenang,
tidak buru-buru, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Al-hilm didul ghadab, lemah lembut. Nah, itu maknanya adalah lawan daripada kemarahan. Wal anat wa ta'anni fil umur. Al anat maknanya ta'anni fil umur, yaitu berhati-hati, tenang dalam suatu perkara. Wa adamul ajlah fil umur, dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam semua perkara. Wa kadzalika hatta fi umuri nafsikal khassah fil bai' wasyira' wal muamalat. Benar ini kita kadang terjadi juga seperti ini ya. Jual beli terburu-buru. Kelihatannya bagus, dicoba, enggak dilihat dulu, sampai rumah nyesal. Kadang terjadi enggak seperti itu? Kadang terjadi, kelihatannya bagus, masya Allah, jubahnya dipakai pas, ternyata sampai di rumah ada yang lobang. Kecewa dia, balik lagi ke tokonya. Paham ya? Nah, padahal kalau dia perhatikan baik-baik, tenang dulu ya kan, dilihat dulu ya kan, apa ada cacatnya atau tidak, itu mungkin dia lebih baik hasilnya. Paham ya? Nah, kita lihat, terkadang orang terburu-buru, dapat informasi BBM mau naik, dipenuhi tangkinya, diborong BBM tadi, ternyata besok turun harganya. Apa ya? Nah, sabar, jangan pernah termakan, terbawa suasana. Mau BBM naik atau enggak naik, jangan pernah risau dan gelisah. Santai aja. Percaya enggak kira-kira? Santai aja. Kalau BBM naik, antum punya kelebihan uang, paham ya? Antum dimudahkan. Tangki-tangki yang ada itu jangan pernah dikasih kosong. Kasih penuh aja selesai. Paham ya? Berkurang dikit penuhi, berkurang dikit penuhi. Paling-paling harganya 10.000 udah penuh. Rasanya murah terus. Itu siasat syar'iyah yang menghibur diri kita. Kalau dikasih kosong tangkinya memang harganya terasa. Paham ya? Nah, itu juga siasat diterapkan ketika harga makanan naik, bawang merah naik, cabai naik, ya kan? Ketika harganya murah beli 2.000. Ketika mahal pun 2.000 kalau masih dapat. Harganya sama 2.000. Untuk menghibur diri. Kalau ngikutin suasana media sosial, buka HP dikit kabarnya besok BBM naik, nanti peperangan akan dari perang dunia yang ketiga. Ngikutin itu terus akhirnya enggak taklim, enggak belajar, pusing kepalanya. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Ini sekedar nasihat barakallahu fiik. Nasihat yang untuk kita semuanya, lihat ini. Seperti itu juga sampai dalam perkara dirimu saja secara khusus, jual beli, muamalah. Idza ta'annaita wa tarawaita yakunu hadza ahsan minal ajlah. Sahih. Apabila kamu berhati-hati, tenang, berpikir terlebih dahulu, itu nanti hasilnya akan lebih bagus dibandingkan terburu-buru dan tergesa-gesa. Saya pahami? Naam. Oleh karena itu, ya, dua perkara ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilm wal anah, yaitu sifat lemah lembut, wal anah, dan juga sifat tenang, berhati-hati, tidak terburu-buru. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.